Hari ini kita akan bersama mendengar firman Tuhan dengan satu tema, Knowing God and His Plan. Ya, kalau Anda yang mengikuti apa yang saya sampaikan pada SB yang lalu, baik di Semarang dan di Wonosobo, juga berbicara tentang mengenal Tuhan, dan kita akan melihat lebih jauh bagaimana kehidupan yang mengenal Tuhan dan rencananya yang besar bagi kita. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, kita akan baca sama-sama dengan suara keras. Apakah Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ayat ini? Yang bisa katakan amin. Mari baca dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Bapa kita menghendaki kita sebagai anak-anaknya boleh bertumbuh, ya, semakin dewasa secara rohani. Sama seperti anak manusia ketika dia baru lahir dari bayi, lalu bertumbuh menjadi balita, terus menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya. Ada satu pertumbuhan. Saudara bisa bayangkan kalau anak 1 tahun dia masih ngedot, itu lucu ya saudara, itu menggemaskan. Tetapi apa yang terjadi kalau orang sudah 25 tahun masih ngedot? Mengenaskan, saudara. Tapi renungkan ini baik-baik. Bukankah tanpa kita sadari, ya, kita ada di gereja, kita sudah sekian lama menjadi anggota sebuah gereja atau menjadi orang Kristen, tetapi secara kerohanian kita tidak bertumbuh, kita masih kanak-kanak. Karena itu ayat ini berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, maka anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Orang yang paling enak hidupnya itu adalah orang yang hidup dalam kasih karunia. Alkitab berkata kasih karunia dalam bahasa aslinya yaitu Yunani adalah charis, ya, yang berarti pemberian anugerah atau kemurahan hati yang diberikan Allah kepada kita tanpa kita minta, dan sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Saudara, Rasul Paulus juga lewat ayat ini berkata, mungkin agak kecil ya tulisannya ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau keselamatan dikatakan adalah kasih karunia, bukan hasil usahamu. Jadi kasih karunia merupakan dasar dari keselamatan kita. Katakan amin, saudaraku. Ya. Dan kasih karunia itu juga menjadi dasar bagi berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa berkata, aku yang hebat, semuanya karena aku. No, saudara. Kita hanya bisa berkata, aku hanyalah orang yang menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, hidup dalam kasih karunia itu dahsyat loh. Ya, Anda pernah dengar toh ada ayat yang berkata, kalau Tuhan yang sudah buka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutup
menutupnya. Dahsyat loh saudara. Orang yang hidup dalam kasih karunia akan melihat pintu-pintu Tuhan bukakan dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka pintu itu. Katakan kalau saudara punya usaha, ya, misalnya Marco punya toko. Siapa tahu nanti lulus dokter spesialis tapi buka toko malahan gitu ya. Buka toko di Semarang. Jadi akhirnya tinggal di Semarang. Katakan amin. Oh, teman-teman bilang amin Marco. Kamu buka toko, ya. Meskipun di kanan kirimu juga banyak toko yang sama menjual barang yang sama, tetapi nggak tahu gimana, nggak tahu kenapa orang-orang pelanggan itu datang ke tokonya Koh Marco. Tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya semata-mata karena harganya yang lebih murah atau barang yang lebih bagus, tapi semata-mata karena kasih karunia. Saudara bedakan ya dengan pengajaran Hyper Grace. Ya, hari ini kita belajar tentang mengenal Tuhan, maka akan mengalami kasih karunia. Kalau Hyper Grace itu berkata bahwa kasih karunia Tuhan besar, kamu gak usah lakukan apapun, kamu gak usah hidup kudus, kamu tetap berbuat dosa, Bapa tetap senyum, tetap mengasihimu. Saudara, itu kasih karunia overdosis. Salah saudaraku. Karena Rasul Paulus juga ingatkan kita bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah saudara, ada satu anugerah yang Tuhan akan berikan. Gereja ini ketika dibuka Tuhan memberikan nama kepada kami, yaitu House of Grace. Kalau gereja kita di Wonosobo, House of Glory. Sama-sama HOG tapi G-nya yang di Semarang ini Grace. Dan kenapa diberi nama Grace? Karena memang gereja ini berlimpah dengan kasih karunia. Amin saudaraku. Waktu awal perintisan saya ingat, waktu itu stringnya kecilin dikit mungkin. Ada salah seorang jemaat di Wonosobo, pelayan Tuhan di sana. Dia digerakkan Tuhan, Pak, untuk nyewa hotel sekian bulan ke depan, saya yang mau nabur. Itu semua kasih karunia. Ya, saya itu kan sering melayani keluar juga, baik di gereja-gereja yang besar, tapi juga di gereja-gereja yang tidak terlalu besar. Dan saya juga melihat bagaimana ada gereja yang ketika ada kebutuhan, mereka itu kesulitan. Ada alat rusak nggak bisa beli, ada kebutuhan ini nggak bisa ambil barang, nggak bisa beli, nggak bisa selesaikan itu. Tapi bersyukurlah kalau gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja yang hidup dalam kasih karunia. Amin saudaraku. Ya, meskipun belum banyak jiwa-jiwa, bahkan belum sebanyak gereja kita di Wonosobo, tetapi ada kasih karunia Tuhan, ada grace di tempat ini. Yang mana Pak? Grace Pak gitu ya. Maksudnya anugerah Tuhan di tempat ini. Gereja ini tidak pernah kekurangan. Gereja ini selalu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, menyelesaikan amanat agung di kota Semarang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Karena itu dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku perhatikan gambar di depan. Bahwa kasih karunia itu berjalan paralel dengan pengenalan akan Tuhan. Semakin saudara melekat dengan Tuhan, semakin kau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tanpa diminta, Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Karena Dia adalah Bapa. Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita anak-anaknya, bahkan sebelum kita meminta kepada Bapa. Perhatikan ayat ini, Roma 8 ayat 32.
Kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas, mari kita baca sama-sama dengan suara keras. The next. Ya, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau bahasa saya tuh gini loh. Yesus yang sudah rela mati untuk gantikan kita demi dosa-dosa kita, masakan Dia tidak memberkati kehidupan kita? Ya, saya sering kasih gambaran bahwa keselamatan itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yang setuju katakan amin, saudara. Orang miliarder, orang triliuner sekalipun, miliuner sekalipun ya, nggak bisa beli keselamatan pakai uangnya. Betul saudaraku? Ya. Tapi Tuhan kasih keselamatan. Itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Kita responi dengan iman, kita terima keselamatan itu. Yang tidak bisa kita beli, sesuatu yang sangat-sangat berharga. Coba keselamatan yang berharga itu kalau dibandingkan dengan hal-hal materi di dunia ini, Jer. Kekayaan, punya rumah bagus, punya mobil bagus, ya, punya usaha yang besar. Apalagi cita-citamu, Jer? Punya istri? Ya, puji Tuhan. Cepetan ya, kapan mau bimbingan? Oh, belum ya. Semua yang saya sebutkan tadi, jika dibandingkan dengan keselamatan kekal, lebih berharga mana? Keselamatan kekal. Yang berharga, yang tak ternilai saja Tuhan sudah kasih buat kita. Ayat ini bilang gitu. Masa untuk yang sifatnya sementara di dunia ini Tuhan tidak sediakan bagi kita? Mari bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mau lebih mengasihi Tuhan? Amin, saudaraku. Ini main di mana Teh? Ada lagu zaman dulu saya sekolah minggu atau pemuda ya. Mungkin ada yang tahu lagu ini kalau sama-sama angkatan saya ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan tahu? Tahu nggak? Ku jangan salah loh, karena banyak orang nyanyinya tambal ban dalam dan yang benar nyanyinya, oke? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Apa modalnya kita mengalami kasih karunia Tuhan? Firman Tuhan ajarkan malam hari ini. Kuncinya, modalnya adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara, kalau Anda menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Ya, ada anugerah kasih karunia Tuhan curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan dan rencananya yang besar? Anda catat ya, ini tidak ada di PPT. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Dan Allah yang penuh kasih itu, perhatikan baik-baik, Dia merencanakan, katakan merencanakan, dan melakukan yang terbaik, katakan melakukan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, saya itu punya anak 2. Ya, lah kemarin
Anak saya yang pertama Benaya itu mau ke Semarang. Anak-anak ini sudah sering tak cerewetin. Kalau pakai mobil itu harus dirawat, harus dicek. Tapi ya karena ada papinya, jadi papinya yang selalu ngecek mobil. Ya, olinya, kulennya, sampai nyucinya. Ya. Saya sudah berapa kali nyuci mobil yang kecil itu dari pertama beli sampai sekarang. Coba nanti Papa Yahya nanya Otniel sudah berapa kali nyuci. Ya, pasti lebih banyak dari papinya, makainya maksudnya ya. Ya. Nah kemarin Benaya itu mau ke Semarang, saya tuh mikirin mobil mau dipakai, ketemu jadi sahabatnya menikah dan nanti ketemu teman kan mobilnya harus bersih, papinya yang nyuciin. Pulang mampir pom bensin 3/4 udah hampir full, tak tambahin lagi, papinya yang menuhin. Ngecek nitrogen, tekanan angin ban, ngecek baut-baut juga papinya yang ngecekin. Begitu sampai rumah siap pakai dan mau berangkat juga ingat mau lewat tol. Dia nanya, "Pi ada kartu tol nggak?" Ada. Papinya yang nyiapin. Paket komplit saudara. Ya, saya itu papi yang masih nggak sempurna. Tapi kalau kita punya Bapa, dia adalah Bapa Tuhan yang sempurna. Amin. Kalau saya aja mikirin anak-anak saya, apalagi Bapa kita, dia memberi yang terbaik bagi kita. Amin saudaraku. Yang pertama, ya, tangkap ini baik-baik. Baca sama-sama dengan suara keras. Mulai dari yang paling depan sampai yang paling belakang, yang keras. 2, 3. Rencana Tuhan sempurna. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan manusia itu baik, rancangan manusia itu hebat, tapi rancangan Tuhan di atas rancangan manusia. Rancangan manusia itu terbatas, tidak sempurna, tetapi rancangan Tuhan itu sempurna bagi kita. Tadi lagu yang kita nyanyikan, ku tahu Allah turut bekerja, main dikunci apa tadi? Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Kalau dilihat dari terjemahan yang lain, itu dibilang gini, bahwa Allah itu campur tangan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Ya, karena itu saudara, kalau kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang sempurna, dengar baik, ketika proses itu datang menerpa kehidupan saudara, jangan lihat bagian-bagian kecilnya. Ya, kalau kita nata puzzle, katakan dari 50 potongan puzzle dan kita baru selesaikan 10 atau 15 puzzle, sudah bisa dilihat belum gambarnya? Bagus apa jelek? Tapi kalau sudah tertata semuanya, kita baru bisa lihat, oh ternyata ini fotonya Jeremy. Tuh ada kumisnya juga. Ya. Kalau orang yang suka ngerajut, suka nyulam, di sini ada kaum wanita atau ibu-ibu yang suka nyulam? Ya, ada satu di belakang, Bu Ririn. Ya, suka nyulam, ada lagi yang suka nyulam? Lucy suka nyulam? Sulam alis. Orang kalau suka nyulam, saya tuh pernah perhatikan ya. Waduh, ini lagi buat apa sih? Awut-awutan. Ya, kalau baru 10%, 20%, 30%, ini gambar robot, benang ruwet, nyampur-nyampur gitu. Tetapi perhatikan, ketika sulaman itu sudah jadi 100%, maka ada gambar, ada hasil yang indah, yang luar biasa. Jangan lihat bagian-bagian kecil ketika Tuhan sedang memproses kehidupan kita, tapi lihat gambaran besar dari Allah yang sedang menyulam dalam kehidupan kita. Kalau sudah jadi, dikasih bingkai, dipasang, wow begitu indah.
Saudara, kita senang kalau Tuhan lagi ambil benang yang warna cerah. Sulam itu kan ada yang warna cerah, tapi juga ada benang yang warna gelap kan? Ya, kita senang kalau warna cerah toh, aku dapat berkat. Ya, kesehatan baik-baik saja. Wah, aku dapat calon istri yang baik, kata Jeremy ya. Kalau warna cerah orang seneng gitu kan. Wah, aku dapat pekerjaan yang menjanjikan. Wah, usahaku maju, pekerjaanku maju. Aku dapat bonus dari kantor dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan ambil benang warna gelap, seringkali kita mengomel, saudara. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita harus menunggu proses Tuhan selesai. Indah pada waktunya. Seorang bernama Yusuf, dia mendapat mimpi, mendapat visi dari Tuhan. Apakah visi yang Tuhan berikan bagi Yusuf serta-merta digenapi? Hari ini dapat mimpi, apakah besok atau minggu depan visi itu langsung jadi? Tidak, saudara. Yusuf harus melewati tahun demi tahun, bahkan dia diproses 13 tahun dalam satu rangkaian proses yang tidak mudah, yang menyakitkan. Mulai dari dia dibuang di sumur, lalu dijual ke orang Ismail, menjadi budak dari Potifar, difitnah, dipenjara, dan seterusnya. Tetapi ketika dia menjalani proses itu, dia menjadi lemah lembut, dia menjadi semakin baik. Dan Alkitab catat gini, Tuhan menyertai Yusuf. Berarti Yusuf ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Allahnya. Ya, Yusuf orang yang berkenan kepada Tuhan, maka dia diangkat oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, kaumnya di Mesir. Dan ketika dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara-saudaranya begitu sadar kalau orang itu adalah Yusuf, mereka menjadi sangat ketakutan. Kenapa? Karena saudara-saudaranya sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Tetapi ini jawaban Yusuf, lihat, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Catat ini baik-baik, saudara. Meskipun bungkusnya gak baik, meskipun kelihatannya gak enak, meskipun menyakitkan, meskipun kita gak suka, tapi Anda harus tangkap pesan Tuhan malam hari ini. Allah kita adalah Allah yang baik, katakan amin. Dia Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Dia Allah yang mereka-rekakan kebaikan. Mungkin Yusuf bilang gini, meskipun gak dicatat detail di Alkitab, kalau bukan gara-gara kalian buang aku ke sumur atau jual aku ke orang Mesir, aku gak akan mungkin bisa jadi raja. Niat jahat orang itu dibelokkan Tuhan menjadi kebaikan. Sudah percaya kalau Allah kita, Dia adalah Allah yang baik, amin. Dia adalah Allah yang berkuasa, amin. Semangat dong. Dia adalah Allah yang penuh kuasa, katakan amin. Dan Dia adalah Allah Bapa kita yang mau merencanakan dan melakukan kehendaknya yang terbaik bagi kita. Ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, pengalaman kita bisa berbeda, tetapi yang saya mau tegaskan malam ini adalah kita punya Tuhan yang sama. Katakan amin, saudaraku. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan melakukan perkara besar di luar apa yang kita pikirkan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, sama-sama dengan saya, 2-3, apa yang tidak pernah dilihat oleh, tidak pernah didengar oleh,
Katakan supaya telingamu mendengar dan imanmu muncul, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh, tidak pernah didengar oleh, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa di sini orang-orang yang mengasihi Tuhan? Puji Tuhan, ayat itu akan digenapi bagi saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, ada satu lagu, yuk kita mau nyanyikan lagu ini ya. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Mari dengan mengangkat tangan. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Percaya jalan Tuhan sempurna bagi kita. Sekali lagi angkat tangan kita. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Katakan dengan iman. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Sekali lagi katakan. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang sempurna. Yang kedua, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekali lagi katakan, segala. Sekali lagi, sama-sama 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Dia adalah Kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia campur tangan atas kehidupanmu, saudara. Bahkan Amsal 16 ayat yang keempat berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Segala hal dalam hidupku, Pak, iya. Apakah dalam pekerjaanku juga Tuhan bekerja? Iya. Apakah dalam keluarga Tuhan bekerja? Iya. Untuk perjodohan saudara, untuk masa depanmu, untuk segala aspek kehidupanmu, Dia turut bekerja. Kalau ada seorang suami yang berkata, aku sih percaya Pak, tapi istriku cerewet. Ya, di dalam Tuhan, Tuhan turut bekerja supaya suaminya semakin diasah, semakin sabar. Suamiku pelitnya gak ketulungan Pak, supaya kamu gak boros-boros. Ya, saudara,
Dalam hal apa lagi? Dalam hal pekerjaan, dalam hal harta. Seringkali tanpa sadar kita itu lebih menghargai benda daripada manusia atau sesama. Contoh, kalau ada orang yang tiba-tiba kasih ke saudara, aku punya mobil ini ratusan juta, di atas 500 juta. Aku mau kasih nih. Mau? Mau. Yang paling depan, paling keras jawabnya mau. Meskipun belum punya SIM A. Selama belum punya SIM A dan belum lancar nyetir, maka belum datang mobilnya. Itu langkah imannya seperti itu. Ya. Tapi kalau ada yang datang kepada saudara dan bilang gini, ini ada anak yatim piatu dari luar pulau. Tolong dirawat dengan baik ya. Dibesarin, disekolahin, sampai dia lulus, sampai dia jadi orang. Ya memang selama ini orang, maksudnya sampai dia berhasil. Mau? Bukankah itu menunjukkan kalau seringkali tanpa sadar kita lebih menghargai benda daripada manusia? Atau kalau diperluas lagi, ya, seringkali kita lebih menghargai materi daripada manusia atau Tuhan sendiri. Padahal di mata Tuhan, jelaslah anak itu lebih berharga daripada mobil. Karena itulah Tuhan seringkali menghajar kita. Karena kita lebih mengutamakan benda daripada manusia atau bahkan Tuhan sendiri. Ada orang yang ketika dia susah, dulu waktu susah dia doa sama Tuhan. Dia rajin ke gereja. Katakan kanan kiri, ini bukan di HOG Semarang. Ya. Sungguh-sungguh doa minta diberkati, tapi setelah diberkati lupa sama Tuhan. Orang yang seperti itu dihajar gak sama Tuhan kira-kira? Dihajar. Iya. Apakah Tuhan kejam? No. Tapi dia adalah Tuhan Bapa kita yang penuh kasih. Bapa yang penuh kasih itu adalah Bapa yang menghajar anaknya ketika dia menyimpang untuk kebaikan. Kalau anak salah dibiarin, itu justru Bapa yang tidak baik. Ya. Dia menghajar, dia mendidik, dia mendisiplin kita. Bukan untuk membunuh kita, tapi karena mengasihi kita supaya kita menjadi anak yang berkenan dengan karakter yang lebih baik lagi. Biasa kalau pulang kebaktian kan Pak Pendeta, Pak Gembala berdiri di pintu depan ya. Tapi kalau di sini mah enggak lah ya, nyalaminnya di dalam aja kayak gitu. Satu kali ada Pak Gembala ketika ibadah selesai dia nyalami jemaat. Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati Bu Urip, ya. Tuhan berkati Pak Darmono, Tuhan berkati Pak Edison. Ada lewat lagi, Shalom Bapak jiwa baru ya. Masa Bapak lupa? Saya ini bukan jiwa baru, saya sudah lama di sini. Oh maaf. Mungkin karena ketemu banyak orang saya lupa. Saya kan orang lama. Oh ya sorry ya. Apakah minggu lalu setelah tahu kalau dia orang lama, apakah minggu lalu Bapak hadir ibadah? Oh tidak Pak, kebetulan minggu lalu saya lagi ada urusan pekerjaan. Oh bulan lalu apakah Bapak kebaktian? Oh enggak, bulan lalu pas ada keluarga datang. Ada acara keluarga. Jadi kapan terakhir Anda ibadah di gereja ini? Sekitar 3 tahun yang lalu Pak. Oh pantes saya lupa, kata Pak Pendeta. Ya. Tapi semua baik, baik. Tapi ngomong-ngomong, selama ini kok Anda gak kebaktian, kenapa? Itulah Pak, dulu saya itu rajin ke gereja, rajin ibadah. Waktu itu saya gak ada kerjaan Pak. Tapi saat itu saya doa. Wah, doa di gereja ini tuh manjur, berkuasa. Begitu saya doa, didoakan Pak Pendeta, saya langsung dapat pekerjaan. Dan itulah Pak, kenapa Anda sudah dapat kerjaan kok gak kebaktian? Lah itu justru pas weekend toko saya lagi rame-ramenya.
Jadi saya gak sempat ibadah. Kurang ajar gak saudara? Ya. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kok Anda bisa kebaktian, ini kan hari Minggu. Lah itulah Pak, sudah bangkrut Pak. Jadi saya datang lagi doa sama Tuhan. Kalau hal itu terjadi, apakah Tuhan kejam sama Bapak ini, saudara? Tolong dijawab. Apakah Tuhan kejam kalau usahanya jadi bangkrut lagi? Dijawab dong, pemirsa. Apakah Tuhan kejam? Jelas tidak. Karena Tuhan mengasihi orang itu. Tuhan menghajar dia supaya hatinya lurus. Kadang hati kita itu tidak lurus sama Tuhan. Kita masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita masih belum bisa membedakan prioritas yang benar itu siapa. Tadi kan, hal materi, kekayaan seringkali lebih mendominasi kehidupan kita. Tuhan murnikan sampai hatimu murni, sampai engkau lurus. Kalau dia sudah lurus, buat Tuhan itu gak susah untuk membalikkan lagi keadaan dan memberkati kehidupannya. Bapak yang mengasihi bukan berarti Bapak yang memanjakan. Bapak yang mengasihi itu bukan berarti Bapak yang menuruti segala yang kita minta. Tapi mengasihi berarti, perhatikan baik, merencanakan dan melakukan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin saudaraku. Bagaimana ketika kita juga sedang mengalami masalah hari-hari ini? Masalah pekerjaan, masalah dalam keluarga, atau mungkin kita mengalami sakit, belum kunjung sembuh. Kadang ketika dalam kondisi gitu, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan gak jawab saudara. Kenapa Tuhan gak jawab? Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Dalam perjanjian lama dikatakan Kurios, penguasa tunggal. Saudara ingat, dia itu pencipta, kita itu yang diciptakan. Dia Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kadang orang beraninya nanya, kenapa Tuhan aku ngalami ini? Saudara, Tuhan gak jawab. Dia bicara kalau memang dia mau bicara. Tapi Tuhan tidak akan bicara walau saudara paksa dia bicara. Kenapa? Karena dialah yang berdaulat. Ya, kita kadang lupa, kita ini cuma debu dan tanah, tapi dia itu sang penjunan dalam kehidupan kita. Saudara, mari hiduplah bukan dari penjelasan Tuhan, tapi hiduplah dari janji Tuhan lewat iman saudara. Tuhan janji, rencanaku bagimu bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Yang percaya dengan iman katakan amin saudaraku. Meskipun aku alami hal-hal yang tidak benar, saudara, dia Bapa yang baik. Kalau sesuatu sudah retak atau hancur, Alkitab katakan gini, dia adalah penjunan yang baik. Dia robah, dia bentuk lagi, dia jadikan baru lagi menurut keinginannya. Ya. Buluh yang patah terkulai tidak dibiarkan sampai lepas, tetapi Tuhan memulihkan kehidupan kita. Ada seorang bernama Arthur Ashe. Dia adalah petenis Amerika Serikat berkulit hitam. Mungkin ada di tempat ini yang pernah dengar nama ini. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah kenalan? Ya, dia pernah juara American Open, Australian Open, bahkan Wimbledon, juara tenis dunia. Suatu kali ketika dia sudah pensiun dari seorang jadi pensiun dari permainan tenis, dia sudah gantung raket, dia malah mengalami serangan jantung. Dan ketika diperiksa, dia harus menjalani operasi bypass. Dan dia membutuhkan darah, dia harus menerima donor darah. Masalah dimulai dari sini. Ternyata ketika dia menerima donor darah itu, dia mengalami infeksi HIV menyebabkan dia sakit AIDS.
terinfeksi dari orang yang beri donor darah itu. Jadi bukan karena perbuatannya, tetapi karena terinfeksi dari pendonor. Badannya tambah lemah, tambah kurus. Dan dia tahu kalau gak lama lagi dia akan meninggal. Seorang penggemarnya pernah bertanya kepadanya, pernahkah kau Arthur Ace, engkau bertanya dalam doamu kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Di Amerika kan ada jutaan orang, kenapa kamu yang kena? Bukan orang lain. Dan di rumah sakit di mana engkau ditangani, kan ada ratusan orang yang sedang diobati, bahkan lebih. Kenapa kamu yang terinfeksi dan bukan orang lain? Lalu Arthur Ace ini dia menjawab demikian kepada penggemarnya yang bertanya seperti itu. Tahukah kamu di dunia ini minimal ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Tapi dari 50 juta itu hanya 5 juta saja yang punya kesempatan untuk belajar tenis dengan baik. Dari 5 juta itu hanya 500.000 yang bisa berlatih di klub-klub profesional. Dan dari 500.000 itu hanya 50.000 yang bisa bertanding dalam pertandingan resmi. Dan dari 50.000 hanya 5.000 yang bisa mencapai turnamen Grand Slam sampai tingkat nasional. Dari 5.000 itu hanya 50 orang yang bisa masuk ke Wimbledon, pertandingan tingkat dunia. Dan di Wimbledon hanya ada 4 orang yang bisa masuk ke semifinal. Dan dari 4 orang itu hanya 2 orang yang bisa masuk ke final. Dan dari 2 orang itu hanya 1 orang yang bisa menjadi juara dan meraih trofi kemenangan. Dan dia berkata, saya Arthur Ace adalah salah satu orang yang pernah meraih kemenangan dan memperoleh trofi sehingga menjadi juara tenis dunia. Dan terus terang, pada saat saya menjadi juara, saya tidak pernah tanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa aku yang juara Tuhan? Mengapa mesti aku yang jadi juara bukan orang lain? Saudara kalau terima berkat pernah nanya enggak? Kenapa aku yang diberkati Tuhan? Kenapa sih kok aku Tuhan yang terima berkat rumah baru yang indah di Geraha Patma? Kenapa bukan Pak Pendeta Andi? Pernah terima berkat nanya, kenapa kok aku Tuhan? Kenapa kok aku Tuhan? Tapi jujur, kalau lagi punya masalah, seringkali Anda nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Lihat orang itu, hidupnya bahagia, hidupnya diberkati. Kenapa aku Tuhan? Saking sedihnya Tuhan. Arthur Ace berbilang gini, waktu aku jadi juara, aku gak pernah tanya, kenapa aku Tuhan? Lalu dia lanjutkan, jadi ketika aku sakit seperti sekarang ini, terinfeksi HIV bukan karena kesalahanku, tapi karena darah yang aku terima. Adilkah saya ketika saya tanya sama Tuhan, why me Lord? Saya tidak tahu mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya. Tapi jawaban yang luar biasa. Dia berkata, tapi yang saya tahu, apapun yang dia lakukan dalam hidup saya adalah yang terbaik. Itulah iman sejati kepada Tuhan. Orang yang demikian bisa berkata, Tuhan lakukan rencanamu walaupun aku tidak ngerti. Ya. Sebab lebih baik aku yang tidak ngerti Tuhan, tapi Tuhan mengerti apa yang kau lakukan. Daripada ketika aku melangkah sendiri, aku merasa ngerti jalan-jalanku, tapi Tuhan gak ngerti saudara. Itu lebih bahaya saudara. Percayalah bahwa Dia, Allah kita tahu apa yang Dia lakukan dalam kehidupan saudara. Karena rencananya mencakup segala aspek dalam kehidupanmu.
Yang mengerti dan percaya hal ini katakan amin, saudara. Kita baca puisi, saudara. Siapa di sini yang pernah juara baca puisi? Tasya pernah jadi? Bisa baca puisi? Bacanya bukan aku minta kekuatan, bukan aku meminta kekuatan. Puisi kan kayak gitu. Bisa baca gitu? Atau Cik Lucy mungkin bisa? Siapa yang bisa? Hah? Oh, udah bisa. Dia yang seni-seni itu udah bisa. Yuk kita baca sama-sama saja, nggak usah terlalu mendayu-dayu gitu ya. Aku minta kekuatan agar aku mendapat. Iya Tuhan memberi aku kelemahan agar aku taat. Anda simak ya, bisa lihat gak? Oh kurang besar ya tulisannya ya. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan hal yang besar. Ia memberi aku anugerah agar aku mengerjakan hal yang lebih baik. Aku minta kekayaan agar aku bahagia. Ia memberi kekurangan agar aku bijaksana. Aku minta kuasa agar aku dipuja. Ia membuatku lemah agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Ia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tak selalu memperoleh apa yang aku minta, tapi doaku selalu terjawab. Karena jawaban Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi kita. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita, jalan kita bukan jalannya Tuhan, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, tapi percayalah jalan Tuhan lebih baik dari jalan kita. Katakan amin saudaraku. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, mengenal Tuhan dan rencananya. Baca sama-sama 2, 3. Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Yang diberi highlight selanjutnya yang tadi, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu sama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kurang mantap sedikit bacanya. Yang dikasih highlight baca dengan suara keras. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu sama-sama 2, 3 untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Ganti saya, katakan saya yang mengasihi Dia. Saudara jadilah orang yang mengasihi Dia. Saudara percaya kalau Tuhan itu sanggup bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Amin. Tapi yang perlu diluruskan adalah persoalannya di sini. Seringkali kebaikan versi Tuhan dan kebaikan versi kita itu beda, saudara. Ya, kebaikan menurut kita kalau semua baik, semua sehat, ya, baik menurut kita. Apalagi pemirsa, baik menurut kita apa? Pekerjaan lancar, oke? Kuliah lancar, mau menikah lancar, dompet tebal, nggak sakit, semua beres, hubungan baik, ya, semua beres. Tapi lihat ayat 29, dijelaskan di sini apa, saudaraku? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi yang dimaksud kebaikan, mendatangkan kebaikan versinya Tuhan itu adalah mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebaikan yang dimaksud Tuhan itu adalah agar kita semakin serupa dengan gambaran Yesus. Bukan berhenti hanya sampai kemapanan, kenyamanan, keberhasilan. Tapi tangkap ini baik-baik saudara. Yang Tuhan maksudkan kebaikan di sini adalah karakter kita yang disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita kan ingin kebaikan itu kan ya tadi kan bicara karir yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus. Sebenarnya Tuhan gak terlalu peduli lah dengan semuanya itu. Tapi yang Tuhan peduli adalah karakter kita yang harus lebih bagus. Kadang orang selalu berdoa, Tuhan
tolong pekerjaan saya lebih baik, usahaku lebih baik Tuhan. Tuhan tolong supaya pekerjaanku, studiku dan lain-lain lebih baik. Bukan berarti gak boleh berdoa, tetapi Tuhan jawab, Tuhan bilang gini, aku ingin bukan pekerjaanmu, bukan usahamu yang lebih baik, tapi bagiku kata Tuhan, aku ingin kamunya yang lebih baik. Bukan rumah, bukan mobil, bukan pekerjaan, tapi pribadimu yang lebih baik. Saudara, saya pernah sampaikan dalam khotbah saya, karir, kesuksesan itu berhenti di lubang kubur. Tapi karakter yang seperti Yesus itu dibawa sampai kepada kekekalan. Amin saudaraku. Ya. Untuk menjadi serupa, Tuhan proses hidup kita lewat firman. Katakan firman saudaraku. Ya, tapi enggak jaminan juga sih. Seringkali orang sudah dengar firman atau banyak dengar firman tapi enggak ngerti. Firman itu enggak berhasil membentuk kehidupannya. Kenapa? Karena bisa saja benih firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang penuh dengan semak duri. Tapi ketika jatuh di tanah yang subur, maka benih firman itu akan tumbuh, saudaraku. Kadang-kadang orang tanah hatinya tuh keras, seperti tanah yang berbatu-batu. Ya, jadi sampai kapanpun dia gak akan bertumbuh itu firman. Tapi ada dua cara lain yang dipakai oleh Tuhan. Alat Tuhan untuk mendewasakan kita. 1, 2, 3. Keadaan, mana suaranya? Masih tetap semangat? Amin. Ini 2 slide terakhir. Katakan puji Tuhan. Ya, baca sama-sama dengan keras. Alat Tuhan untuk mendewasakan kita. 1, keadaan yang tidak menyenangkan. Dan 2, orang yang menyebalkan. Ternyata 2 hal ini dipakai Tuhan untuk membentuk kita supaya semakin hari karaktermu semakin serupa dengan Kristus. Contoh ya. Orang yang suka tersinggung, gampang banget tersinggung. Akan Tuhan hadirkan orang-orang yang lebih banyak lagi yang menyinggung dia. Terus sampai kapan? Sampai stok tersinggungmu itu habis. Mungkin saudara protes sama Tuhan, marah sama Tuhan, dibiarin sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu ngerti apa yang kita butuhkan. Tuhan itu kerja bukan jangka pendek, tapi Tuhan itu jangka panjang. Lah kuncinya di sini saudara. Kalau kita tahu kebaikan versi Tuhan itu karakter yang disempurnakan seperti Yesus. Sekali lagi, kebaikan versi Tuhan itu apa? Karakter yang disempurnakan menjadi seperti Yesus. Lah semuanya ini juga tergantung ketaatan kita. Semakin saudara taat, semakin cepat prosesnya. Ya, kayak anak sekolah lah. Sekali gak naik, ya mungkin karena ada kesalahan apa. Tapi kalau dia perbaiki, dia akan naik kelas. Seringkali kita gak lulus. Semakin kita tidak taat akan semakin lama. Kenapa Israel sampai perlu 40 tahun di padang gurun? Saya pernah cerita loh, padahal sesungguhnya jarak dari Mesir ke tanah perjanjian itu sekitar 800 km. Dan itu kalau dilakukan dengan berjalan kaki tidak lebih dari 30 hari. Antara 25 sampai 30 hari maksimal. Tapi dibawa berputar-putar sampai 40 tahun. Kenapa saudara? Tuhan katakan karena kedegilan hatimu. Hai engkau Israel. Saudara, semua tergantung kita. Keadaan yang tidak menyenangkan bisa kita alami. Kalau saudara masih protes terus sama Tuhan, gak ngucap syukur sama Tuhan, gak introspeksi diri. Ya, kemarin saya menengok ibu rohani kita, Tante Mulyanti Suwarna, Ibu Ruby di Purwokerto. Setelah beberapa minggu sempat diopnam dan sekarang udah membaik. Dan saya diberkati dengan satu statement yang beliau katakan.
Saya dirawat, tapi di rumah sakit itu saya juga introspeksi diri. Tuhan, minta ampun kalau saya ada salah. Dalam situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan itu mengingatkan kita, menyadarkan kita. Kalau kita sadar, kita bertobat, kita minta ampun, Tuhan katakan kamu lulus. Tapi kalau kita keras hati, kita tidak nurut, kita ngeyel sama Tuhan, makin lama prosesnya. Tapi kalau Anda berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau saudara bilang seperti itu ketika diproses sama Tuhan, Tuhan bilang, anakku kamu lulus. Dan Tuhan katakan percepat proses, percepat selesai itu, maka Tuhan akan membuka jalan-jalannya. Keadaan yang tidak menyenangkan itu tidak enak, tapi ada yang lebih gak enak lagi, yaitu yang kedua apa? Orang yang menyebalkan. Di Semarang banyak gak orang yang menyebalkan, saudara? Ya, pernah ketemu gak sama orang yang nyebelin, saudara? Orang yang nyebelin itu gini loh, saudara. Ya, kita baik sama dia, tapi dia jahat sama kita. Kita doain orang itu, ya, tapi dia fitnah kita. Kita bantu kasih duit, kita topang dia, di belakang jelek-jelekin kita, saudara. Sampai saya tuh pernah bilang gini, Tuhan, saya itu sampai gak tahu orang ini maunya apa sih Tuhan. Coba bilang kanan kiri, bukan kamu kan yang dimaksud Pak Gembala. Di sini nggak ada ya, saudaraku ya. Salahku sama dia itu apa kok dia kayak gitu? Saudara jujur, pernah nggak ketemu sama orang yang kayak gitu? Ayo, pernah ya? Pernah? Kayaknya nggak pernah. Luar biasa, setengah malaikat ini. Pernah ketemu sama orang kayak gitu? Kak Ririn pernah ketemu sama orang kayak gitu? Pernah ya? Siapa? Korintus. Pernah ketemu sama orang kayak gitu? Pernah? Ya. Dan anehnya, orang yang menyebalkan ini punya satu ciri yang sama. Umurnya panjang, saudara. Jadi kita harus lebih lama bersama-sama dengan dia di muka bumi ini. Saudara, belum lama kita ditinggalkan oleh saudara sepelayanan kita yang di Wonosobo. Kalau Anda ingat yang namanya Korudi ya. Setengah tahun sebelumnya dia pindah ke luar kota, pamit. Waktu dia pamit itu saya itu susah. Sama seperti ketika Marco sama Lucy udah bilang saya mau pindah Pak. Saya itu susah. Tapi tidak apa-apa lah. Memang susah itu bagian dari Pak Gembala. Ya. Jadi waktu dia pindah keluar kota saya susah. Kenapa? Dia itu orang yang baik. Gak banyak ngomong, tapi suka menabur, suka memberi, suka melayani. Waktu panggung gereja kita di Wonosobo itu direnovasi, dia ikut nempelin peredam itu satu-satu. Nempelin, kerja, pelayanan, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang banyak ngomong tapi gak kerja apa. Jadi waktu dia pindah, Tuhan aku rasanya kok gak rela. Lebih kaget lagi ketika mendengar ketika di luar kota, dia sakit, masuk rumah sakit, kondisi kritis dan meninggal, dipanggil Tuhan. Rasanya gak rela Tuhan, aku kehilangan gak rela. Sempat terpikir gini, Tuhan aku punya beberapa nama nih orang yang menyebalkan Tuhan. Boleh gak kita barter Tuhan? Tapi kan itu urusan Tuhan kan, bukan urusan saya. Nah saudara, orang yang menyebalkan ini memang gak mudah proses bagi kita. Kenapa Tuhan ingatkan untuk saya sampaikan ini? Supaya ketika saudara berjumpa dengan yang model seperti ini,
Anda bisa tetap kuat, tetap mengucap syukur. Mungkin kita mulai lupa, kita mulai sombong, donga ketika kita mulai berhasil. Tuhan pakai orang kayak gitu tuh gembesin kita dari belakang. Supaya kita rendah hati lagi. Seperti Paulus katakan, duri dalam daging ya kadang-kadang bisa kayak gitu. Ya, kata-katanya, sikapnya sampai gak mudeng. Tapi Tuhan asah terus hidup kita. Saya pernah ngalami ini, saudara. Saya sampai gak ngerti Tuhan, aku tuh salah apa sama dia. Tapi di mana-mana dia ketemu orang selalu jelek-jelekin saya. Sekalipun saya gak pernah jelekin dia, saudara. Saya selalu doakan dia. Ya memang itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Tapi saya tuh gumun, heran, saudara. Sampai rasanya masih panas nih hati. Tapi ketika ingat itu panas lagi. Lalu saya, Tuhan tolong saya. Sampai kapan saudara situasi itu? Sampai hati saya gak panas lagi ketika ingat orang itu. Dan sampai saya bisa berkata, Tuhan aku mengasihi dia. Ketika dengar namanya sudah gak kemeranyas lagi. Apakah masih ada yang membuat hatimu kemeranyas? Kadang orang yang saking menyebalkan yang kita gak suka. Sampai kadang-kadang orang itu ganti namanya dia. Ya, namanya misalnya Adi, diganti namanya. Itu tahu gak si setan itu saking gemesnya sama orang itu. Saya saksi ya, Tuhan proses gitu sampai hati saya tenang, hati saya sejahtera dan tidak terganggu lagi. Ternyata pada saat fase itulah Tuhan katakan kamu lulus. Ya, saudara lulus dong, jangan nyerah. Saya mau tanya satu hal lagi. Semua yang disampaikan tadi, keadaan yang tidak menyenangkan, orang yang menyebalkan, sutradaranya siapa? Halo? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa di sini orang yang mengasihi Tuhan? Saya tanya lagi. Kalau nggak mengasihi Tuhan, nggak usah angkat tangan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Puji Tuhan. Berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, sutradaranya siapa? Bilang kanan kiri, sutradaranya Tuhan. Sampai di sini yang mudeng katakan amin. Tuhan buat kita sadar, Tuhan ubah karakter kita. Ya, Dia adalah Tuhan yang baik. Karena itu mengucap syukur senantiasa, andalkan Tuhan. Ya, rancangannya bukan kecelakaan tapi damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya, sampai Tuhan bilang gini, anakku kamu lulus. Saudara, saya sungguh berdoa Anda semua yang hadir dan dengar firman malam ini, Anda lulus ya. Amin. Lulus ya. Slide terakhir. Jadi jangan lupa, kita bangkit berdiri yuk saudaraku. Mengenal Tuhan dan rencananya. Yang pertama, sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Rencana Tuhan sempurna. Yang kedua, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Dan yang ketiga dengan keras, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita.